Halo teman-teman, nama aku Flora dan hari ini aku merasa terpanggil untuk membuat video ini. Aku ingin membicarakan tentang sebuah topik yang mungkin teman-teman saat ini juga kepikiran, yaitu soal rasisme. Aku ngerasa rasisme ini kan memang udah ada dari bertahun-tahun yang lalu, yang nenek moyang kita mungkin kalau kita hidup di zaman dulu rasismenya tuh lebih parah daripada yang ada sekarang. Kita bisa lihat di berita atau di Wikipedia banyak banget tragedi mass murder, pembunuhan massal karena rasisme ini. Dan sampai saat ini kita sebagai umat manusia masih memiliki pandangan, belief ini, kepercayaan yang menurut aku salah. Dan aku yakin teman-teman juga pasti setuju kalau rasisme ini tuh salah. Dan mestinya kita bisa sebagai manusia memperlakukan sesama manusia dengan respect, dengan love, dengan equal apapun latar belakangnya, baik secara ras, agama, suku, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual. Tapi pada kenyataannya nggak semudah itu kan. Dan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini yang dialami oleh George Floyd, yang mana dia meninggal karena dibunuh, sebenarnya it's a murder in a daylight. Itu ngebuat aku ngerasa heartbreak aja. Berarti kita sebagai umat manusia saat ini, walaupun kita hidup di dunia yang modern dan teknologinya udah lumayan maju, namun dalam hal-hal basic, nilai-nilai kemanusiaannya mungkin kita nggak sedevelop itu ya. Aku sendiri mengalami banyak kejadian yang tidak menyenangkan seumur hidup aku. Teman-teman juga mungkin tahu kalau misalnya aku pernah di sexually abuse, dan itu aku diperlakukan dengan semena-mena dan tidak adil karena identitasku sebagai seorang perempuan dan anak kecil. Dan yang terjadi kemarin adalah karena dia berkulit hitam, seolah-olah dia gak didengar plea-nya. I cannot breathe, oh my god, I cannot breathe. Aku tuh sampai sekarang aku kalau misalnya I can really relate with that feelings, you know. It's painful, teman-teman. I still can feel it in my heart waktu aku denger berita itu. Even until now, I still feel like crying. I just feel we need to change. We really need to change as a human race. We need to change so much. Dan aku sendiri udah cukup dewasa untuk memahami bahwa kita gak bisa mengubah orang lain, kita gak bisa mengubah dunia, dan yang kita mampu ubah itu cuma diri kita sendiri. Dan maka dari itu, kalau ada kejadian, sesuatu yang terjadi yang membuat kita merasa gak enak, gak nyaman, sedih, takut, atau marah, aku belajar untuk
look into myself, bertanya ke dalam diriku sendiri, apa sih yang bisa aku healing, seperti itu. Dan dari kejadian yang Mr. George kemarin, aku masih belum yakin apa yang harus aku rilis dan healing secara pribadi, tapi mungkin berkaitan soal rasa inferior itu. Jadi mungkin teman-teman juga udah bisa lihat di dunia ini ada dua macam orang. Yang satu percaya bahwa dirinya superior, lebih tinggi daripada orang lain. Yang satu percaya bahwa dirinya inferior, lebih rendah dari orang lain, sehingga yang satu merasa dia layak untuk diperlakukan buruk, yang satu merasa dia berhak untuk memperlakukan orang lain dengan buruk, feeling entitlement. Dan mungkin di dalam diri kita sebagai satu orang aja, perasaan inferior dan superiority ini bisa ada di dalam diri kita keduanya. Jadi misalnya untuk hal ini kita bisa merasa superior, terus di hal lain kita merasa inferior. Dan menurut aku perasaan-perasaan inilah yang ngebuat kita jadi dalam kehidupan sehari-hari susah mempraktekkan equality. Aku percaya kita semua pasti pengen jadi orang yang baik, pasti kita ingin memperlakukan orang dengan baik dan being a nice person, being a good person. Tapi dalam prakteknya, kalau kita di dalam diri kita masih punya kepercayaan yang salah, false belief, dan di dalam diri kita masih punya luka masa lalu dan rasa takut yang kita bawa, yang masih kita simpan di dalam hati kita, itu akan membuat kita tuh susah untuk memperlakukan orang lain dengan equal. Kita akan cenderung berprasangka buruk terhadap orang-orang tertentu yang memiliki perbedaan dari kita, karena itu yang kita percaya dari kita kecil. Jadi aku sendiri juga yakin kita pas lahir di dunia ini tuh nggak ada pemikiran ngebeda-bedain orang atau merasa lebih baik atau lebih buruk. Sebagai bayi, aku banyak lihat video, they don't care, man. They don't care whatever. They just play, kids. Jadi aku rasa kita harus belajar lagi jadi seperti anak kecil, yang mana kita nggak punya banyak prasangka terhadap orang lain. Tapi masalahnya kalau semakin kita besar, kita udah mengalami banyak pengalaman yang menyakitkan. Misalnya kalau aku sendiri, aku mengalami pengalaman yang menyakitkan terhadap figur laki-laki, sehingga aku sendiri punya banyak judgement soal figur laki-laki ini, dan aku udah memiliki prasangka negatif, dan itu ngebuat aku seringkali takut kalau dideketin. Dan kalau misalnya mungkin orang ini sebenarnya nggak berniat jahat atau apa, tapi kalau akunya udah merasa takut, aku cenderung untuk entah kabur atau jadi galak gitu, enforce boundaries. Aku sendiri percaya bahwa he doesn't deserve to be treated like that. He doesn't deserve my anger, dan aku mesti berubah. Dan ini juga bisa dipraktekkan buat teman-teman yang mungkin kalau lahir di keluarga yang percaya bahwa dirinya lebih superior karena memiliki ras tertentu atau agama tertentu. Itu tuh adalah menjadi luka yang mesti disembuhin, karena itulah yang membuat teman-teman jadi memperlakukan orang lain dengan buruk, dengan prasangka negatif, dan ngebuat kita jadi susah untuk treat other people equally. Jadi saran aku, mungkin kita bisa sama-sama mengintrospeksi diri, apa yang bisa kita rubah dari diri kita masing-masing
rasa takut apa yang ngebuat kita menjadi berprasangka buruk sama orang lain, dan ajaran-ajaran apa yang kita terima dari kecil dari orang-orang sekeliling kita, entah orang tua kita, entah guru kita, entah masyarakat di sekeliling kita, yang ngebuat kita memiliki prejudisme atau prasangka buruk terhadap orang lain. Dan kita jadinya cepet berpikiran negatif padahal kita belum tahu kan. I mean like, I think kita nggak bisa mengejudge orang berdasarkan appearance-nya, hanya berdasarkan perbuatannya. Jadi itu teman-teman sih mungkin poin yang ingin aku sampaikan, is to change ourselves, mengubah pola pikir kita yang salah bahwa kita tuh lebih rendah dari orang lain atau kita tuh lebih tinggi daripada orang lain. Yang benar itu adalah kita tuh equal, kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita sama-sama butuh air, butuh udara, butuh makanan, butuh shelter, butuh cinta, kasih sayang, connection, butuh di respect, butuh di love. Jadi mari kita bersama-sama praktikkan ini dalam kehidupan kita, untuk just treat everyone with love and respect. I know it's hard if inside you have a lot of pain, makanya juga aku pengen ingetin teman-teman untuk work on yourself, work on your emotional wound, work on your childhood trauma, and study and learn skill yang bisa ngebuat teman-teman bisa menjadi lebih slow down, lebih nggak reaktif, how to reason, just have common sense, dan untuk tidak just educate yourself. Karena kalau misalnya kita mengedukasi diri kita dan belajar dari berbagai macam sumber, kita cenderung nggak berpikiran sempit. Menurut aku rasisme itu tuh adalah tanda kalau misalnya orang ini yang mempraktekkan rasisme itu atau hatred in general, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang undeveloped, yang kurang berkembang secara spiritual dan mental. Jadi orang-orang seperti ini mesti diedukasi. Tapi susah juga mengedukasi orang kalau dianya nggak mau diedukasi. Makanya mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan kita mengedukasi diri kita sendiri dan kita menjadi contoh buat orang lain. Karena aku percaya setiap orang itu memiliki kekuatan untuk menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Jadi yang namanya kata-kata tuh sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Yang lebih ngaruh tuh adalah model atau contoh. Terutama kalau misalnya teman-teman tuh udah jadi orang tua. Anak-anak itu tuh akan ngikutin teman-teman banget. Jadi kalau teman-teman sendiri rasis atau memandang rendah orang karena latar belakang apapun, agama, misalnya agamanya beda dari teman-teman, terus teman-teman memperlakukan orang itu dengan buruk karena agamanya beda, atau karena rasnya beda, atau karena penghasilannya beda, jumlah uangnya beda, itu anak-anak itu melihat dan akan mengikuti loh. Jadi aku rasa ini sih permasalahannya. All the babies born doesn't know hate, belajar dari kita. Makanya penting banget untuk kita jangan sampai influence yang kita kasih ke orang lain itu adalah influence yang buruk yang akhirnya juga nyusahin hidup orang ini. Karena aku percaya orang yang memiliki sindrom superiority itu mungkin dia bakal kesepian banget karena nggak akan ada orang yang suka sama dia. Like sombong, kasar, memperlakukan orang lain dengan buruk. Who will want to be treated and be friend with someone like that? Ya kan? Dan untuk orang yang memiliki sindrom inferiority, ya mungkin teman-teman
percaya teman-teman itu inferior adalah karena perilaku orang-orang di sekeliling teman-teman sejak kecil yang membuat teman-teman merasa seperti teman-teman itu inferior dan less daripada orang lain. Aku sendiri ngalamin hal itu. Cuman kalau misalnya kita terus berpikiran seperti itu, hidup kita tuh bakal menderita banget. Jadi learn to see yourself, practice to see yourself the way God see you, dengan sudut pandang God. Jangan melihat diri teman-teman berdasarkan sudut pandang orang tua atau masyarakat teman-teman yang merendahkan teman-teman. Karena kalau dari God sendiri, God create us as a noble soul, noble being. We have dignity. So we deserve good thing, we deserve love, we deserve respect. Dan kita harus berani speak up dan menuntut orang untuk memperlakukan kita dengan baik. It's basic manner actually. It's a basic ethic. So yeah, I think that's what I want to share to you guys today. Aku berharap kita semua bisa berubah masing-masing, dan di masa depan kita nggak harus ngedenger berita-berita yang menyesakkan hati seperti ini lagi. I mean like we really need to change. Aku bakal ngeliat catatan aku deh. Kayaknya kemarin aku nulis sesuatu. Apakah aku sudah menyampaikan? Oh ya, mungkin tadi yang aku udah bilang kan, remove false belief. Mungkin aku rangkum aja yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan superiority syndrome dan inferiority syndrome, dan supaya kita bisa mulai mempraktis equality atau kesetaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menghapus kepercayaan lama yang salah bahwa orang lain itu lebih tinggi daripada kita, atau orang lain itu lebih rendah daripada kita, dan menanamkan di kepala kita bahwa setiap orang itu equal. Everyone deserves respect, everyone deserves love, everyone deserves to be treated with kindness, everyone deserves to be heard, to be listened to have their voice being heard and being treated as they are mattered. Okay, so that's terus yang kedua adalah be an example. So make effort, berusaha untuk jadi example. Just be a good person. Just practice it. Everything in this life can be achieved if we practice it a little bit every day. Terus treat people as you want to be treated, okay? Always remember that. Terus increase your sensitivity. Maksud aku apa dengan increase sensitivity? Aku rasa salah satu penyebab si Mr. George sampai meninggal itu adalah karena orang yang neken itu tuh nggak sensitif. Dia nggak tahu, how much power that he put on him yang akhirnya membunuh dia. Aku nggak tahu dia sengaja atau apa ngebunuhnya. Anyway, kalau dia cukup sensitif, dia mungkin bisa ngebekuk tapi nggak sampai membunuh. Dan kalau dia sensitif, dia bisa dengerin dia bilang I cannot breathe and he can do something about it. Masalahnya orang tuh numb itu mati rasa, jadi dia nggak bisa merasakan, nggak bisa peduli akan kebutuhan orang-orang sekelilingnya, dan akan pada saat dia melukai orang lain dia nggak sadar. Jadi ignorance, numb, mati rasa tuh adalah akar dari segala macam penyakit sih menurut aku. Karena jadinya pada saat kita mati rasa, kita tuh nggak bisa sadar pada saat kita ngelukain orang. So increase your sensitivity, don't be afraid to be sensitive.
Stop using, addiction that make you numb. Terus face your fear and be courageous to speak up. Pada saat teman-teman ngelihat ada orang lain yang mungkin di treat badly, start to speak up. Aku sendiri kemarin ngelihat ada segerombolan anak cowok gitu yang kayak remaja gitu, dia ngebully satu temennya, kayak dia diangkat mau dilempar ke sungai, terus aku spontan teriak, "Woi, kalian ngapain main kayak gitu? It's a bullying tau." Terus aku tuh sambil ngomong kayak gitu, aku takut banget karena mereka kan cowok semua. Cuman I also surprised with myself. Tapi abis aku ngomong kayak gitu, aku gemeteran. Aku takut apa yang akan terjadi. Apakah karena mereka mungkin bergerombol ada 10 anak cowok remaja gitu, apakah something bad is going to happen to me? Tapi akhirnya aku jalan aja terus cepet gitu, karena aku lagi jalan di kayak trek sawah gitu. Tapi ternyata enggak juga sih, mereka enggak ngejar aku, maksudnya kayak aku cuma nafas sambil ngerasain fear aku. Dan mungkin kejadian itu juga terjadi sama diri aku karena aku harus belajar untuk face my fear itu dan speak up. Karena aku sendiri juga dulu pernah ngalamin kayak dicoel-coel orang di bus dan aku nggak berani ngomong, aku nggak berani speak up, aku nyesel banget. Cuman sekarang kalau ada orang kayak gituin aku, maybe I will bob him in the nose. Anyway, yang pasti aku bakal teriak sih. So speak up, dan kalau ada ngelihat orang yang diperlakukan dengan buruk, stand up for them, okay? Yeah, and stand up for each other. Don't stay quiet when you witness ada orang yang diperlakukan dengan buruk. Dan yang terakhir, working on your childhood pain and your childhood trauma and heal your worth. Gitu teman-teman. Maybe the last one is to work on your relationship with God. Ini tuh ngebantu aku banget untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik, I think. Karena pada saat kita ngalamin kejadian-kejadian yang buruk atau mendengar kejadian-kejadian yang buruk, dengan mudah kita bisa kesel aja kan, anger dan nyalahin orang lain. Tapi kalau misalnya kita stop that habit untuk nyalahin orang lain atau menunjuk pointing finger to other people, to outside, daripada pointing finger itu, kita bisa look into ourselves and just pray and then ask God help. Aku sendiri selalu, cara aku berdoa itu adalah I just calm and then be really honest, jujur aja dengan apa yang aku rasakan. Walaupun misalnya aku melakukan sesuatu yang buruk, kayak misalnya aku bilang, God, aku ngerasa sombong, aku ngerasa aku mau nyombongin diri, aku ngerasa aku harus ngebuktiin diriku ke orang lain, dan aku pengen nunjukin kalau aku lebih baik daripada mereka. Aku pengen dia menderita, aku pengen balas dendam, Jadi jujur aja kayak gitu. Aku pengen marah sama dia, aku pengen dia menderita, aku pengen dia mati, Just be really honest in front of God and say everything. Come as you are. But by the end of your prayer, this is what I do. Pray to God. But even though I'm angry, even though I want him to suffer or I want her to suffer, even though I want them to mendapatkan karma, but I know it's wrong. It's not love. It's not loving to wanting other people to suffer. And I know I'm not loving, but I want to change. But I want to change. That prayer is very powerful for me. Setiap kali aku ngadepin sesuatu dan aku sadar aku ngelakuin sesuatu yang salah, aku selalu berdoa, Tuhan, aku tahu aku salah, tapi aku mau berubah. And prayer for humility, dan ajarin aku untuk jadi rendah hati, ubah hati aku, kayak gitu.
Oke teman-teman, itu sih yang pengen aku bagiin malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next update. Don't forget to practice equality. Bye. God bless you.